Pernahkah Anda menerima transfer ratusan juta rupiah, tapi tiba-tiba dianggap sebagai omzet yang kena PPN oleh petugas pajak? Kasus ini nyata, nilainya 124 juta rupiah, dan hampir saja wajib pajak harus membayar PPN, padahal itu bukan penjualan. Lalu pertanyaannya, seberapa aman transaksi keuangan Anda dari koreksi pajak? Dalam kasus ini, kantor pajak menemukan adanya arus kas masuk sebesar 124,3 juta rupiah di luar transaksi ekspor. Dari sudut pandang petugas pajak, ini dianggap sebagai penjualan lokal yang belum dipungut PPN. Namun, wajib pajak memiliki pandangan berbeda. Mereka menyatakan dana tersebut adalah pinjaman dari direksi, bukan omzet usaha. Disinilah konflik dimulai. Sudut pandang Fiskus antara lain: 1. Tidak ada perjanjian utang piutang formal. 2. Tidak tercatat dalam SPT maupun laporan keuangan. 3. Ada hubungan istimewa, direksi sama dengan pemegang saham. 4. Dana masuk dianggap lebih masuk akal sebagai penjualan. Dan kesimpulan Fiskus mengarahkan, ini objek PPN. Sementara, sudut pandang wajib pajak. 1. Menyediakan bukti rekening koran dan mutasi transaksi. 2. Menunjukkan adanya pengembalian dana, ciri pinjaman. 3. Menegaskan tidak ada penyerahan BKP, barang kena pajak. Kesimpulan wajib pajak, ini bukan objek PPN. Putusan akhirnya, Pengadilan Pajak mengabulkan banding wajib pajak. Mahkamah Agung bahkan menolak peninjauan kembali dari petugas pajak. Artinya, dana 124 juta rupiah tersebut dinyatakan sebagai pinjaman, bukan omzet, sehingga tidak kena PPN. Namun, tahukah Anda, kasus ini dimenangkan wajib pajak, tapi dengan risiko yang sangat tipis. Satu dokumen saja hilang, hasilnya bisa berbeda total. Mari kita bedah strategi yang seharusnya dilakukan sejak awal. Solusi: tax planning, legal, dan strategis. 1. Dokumentasi formal. Itu bukan opsional, tapi tameng pajak. Banyak wajib pajak merasa, ini kan cuma pinjaman internal. Padahal dalam kacamata pajak, substansi harus didukung formalitas. Strategi: 1. Buat perjanjian utang piutang tertulis. 2. Cantumkan bunga jika ada untuk kewajaran. 3. Sinkronkan dengan laporan keuangan dan SPT. Tanpa dokumen formal, transaksi Anda akan dinilai berdasarkan asumsi Fiskus, bukan niat Anda. Menariknya, bukan hanya dokumen yang jadi masalah. Ada satu aspek yang sering jadi jebakan halus dalam pemeriksaan pajak. 2. Waspadai transaksi dengan pihak berlasi, related party. Dalam kasus ini, pemberi pinjaman adalah direksi sekaligus pemegang saham. Artinya, hubungan istimewa. Strategi: 1. Terapkan prinsip arm's length kewajaran. 2. Dokumentasikan alur transaksi secara rinci. 3. Hindari pola transaksi yang menyerupai omzet terselubung. Semakin dekat hubungan, semakin tinggi standar pembuktian Anda. Dan ini yang paling sering diremehkan. Padahal justru jadi senjata utama saat sengketa. 3. Konsistensi data, kunci menang atau kalah di pengadilan pajak. Petugas pajak menemukan: 1. Tidak ada utang di laporan keuangan. 2. Tidak ada piutang di SPT direksi. Ini hampir menjadi titik kekalahan wajib pajak, maka strateginya: pastikan semua transaksi tercermin di laporan keuangan, konsisten di SPT pihak terkait, dan lakukan rekonsiliasi rutin. Dalam sengketa pajak, inkonsistensi kecil bisa dianggap sebagai indikasi manipulasi besar. Kasus ini memberikan satu pelajaran penting. Dalam pajak, bukan hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana Anda membuktikannya. Wajib pajak menang. Namun kemenangan ini bukan karena keberuntungan, melainkan karena bukti yang cukup untuk melawan asumsi petugas pajak. Menurut Anda, apakah petugas pajak terlalu agresif dalam menilai transaksi? Atau justru wajib pajak yang sering lalai dalam dokumentasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Dan jika Anda ingin konten seperti ini dibedah lebih dalam, subscribe sekarang. Karena di dunia pajak, satu transaksi bisa mengubah segalanya.